pemirsa di rumah, akhirnya saya diajak oleh Pak Bupati untuk di ruang kerjanya, ruang kerja beliau di pusat pemerintahan baru Kabupaten Madiun, seperti itu, pemirsa. Aduh. Ini jadi setiap hari Pak Bupati di sini, Pak? Langsung di sini atau mungkin saya kebanyakan di lapangan? Banyak di lapangan. Banyak di lapangan, Pak ya? Lapangan. Oh. Malam kerjakan surat. Tapi tiap hari pasti ke lapangan. Tiap hari ke lapangan, Pak ya? Pasti langsung ngecek ke kegiatan-kegiatan yang di lapangan, seperti itu, Pak ya? Seperti halnya tadi, pemirsa. Kita kan tadi mengecek di vaksinasi di Kali Abu tadi, kemudian langsung diajak lagi, kemudian ke daerah TPA. Nah, seperti itu. Kita melihat bagaimana sih kerja-kerjanya atau capaian-capaian yang telah dilaksanakan seperti itu, begitu Pak ya? Betul. Oke, luar biasa. Masalahnya apa yang harus nanti segera diselesaikan apa? Itu kalau tahu sendiri itu data itu valid, Pak. Data valid. Jadi kalau ketika informasi yang saya terima itu benar, saya ngambil keputusan itu katakanlah sesuai dengan apa yang diinginkan selesainya permasalahan. Ini masalah diketahui, akarnya diketahui, otomatis selesainya harus seperti ini. Jadi tepat lah. Benar. Apalagi nanti bisa mungkin tercetus sebuah program baru di lapangan juga, begitu Pak ya? Betul. Bisa jadi seperti itu kah? Betul. Oh. Contoh. Saya hari Minggu, saya jalan-jalan Pak. Oke. Jalan-jalan ke hutan Pak. Ke hutan, lihat tanamannya petani-petani itu Pak. Lihat tanamannya, ini nanam apa tuh? Ada yang nanam tomat, nanam wortel, nanam sayur, semuanya nanam itu. Akhirnya saya lihat betul Pak di situ Pak. Saya naik sampai ke gunungnya itu, naik saya. Begitu Pak? Iya. Naik, kan bawa kendaraan, naik. Terus akhirnya begitu saya turun tak panggil semua Pak Camat, Pak Kades, saya panggil langsung. Saya cari lahan di situ, udah. Karena produksi kita cukup, kita buat pasar sayur sendirilah. Ini sudah langsung digarap, dikare nanti. Oh iya. Dikare. Jadi bagian dari Selingkar Wilis nanti kita buat pasar sayur. Oke. Pasar sayur miliknya desa, dan itu cepet aja itu Pak. Cepet. Kan di tahun 2021 Kabupaten Madiun ini menerima penghargaan penyaluran dana desa tercepat nasional. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Apakah juga tadi itu salah satu prioritas yang harus diberikan kepada masyarakat? Dibangun dulu baru nanti lebih luas gitu Pak? Atau gimana? Jadi dulu saya ngambil keputusan itu berdasarkan pengamatan saya di tiap desa-desa itu semuanya di Kabupaten Madiun. Permasalahannya apa yang harus saya selesaikan? Ada permasalahan kemiskinan, ada permasalahan pendidikan, yang ada lingkungan, ada masalah semua lengkap lah, ada sosial, budaya, ada pleng gitu. Akhirnya saya ambil keputusan lah. Misalnya kita kasih 20% di desa itu. Dan itu tertinggi loh se-Indonesia. Tertinggi Pak. Benar, tertinggi Pak. Nah, kemudian ketika kita kasih, dulu banyak yang pesimis Pak. Dulu banyak yang pesimis. Nah, kita kasih, akhirnya dulu verifikasinya itu kan Pak Camat. Itu langsung saya ambil alih saya sendiri, yang tanda tangan APBDes itu saya. Nah, kita buatlah skema itu jalan. Jadi apa yang dilakukan desa itu harus merujuk ke permasalahan di desa tersebut. Target arah pembangunan sama dengan arah kabupaten. Nah, akhirnya kita itu seiring sejalan terus, seiring sejalan. Jadi ketika kabupaten bangun jalan induk, ini jalan cabangnya yang bangun harus desa, segera dibangun kan. Jadi koneksitas. Ya. Jadi connecting tidak hanya connecting fisik, tapi connecting semuanya, connecting ekonomi terbentuk, connecting semuanya terbentuk. Permasalahan pun juga sama, harus selesai di desa, masalah itu selesai di desa. Dan capaian yang itu mulai 2019. 2019 itu sudah kita mulai, sudah kita mulai. Akhirnya kita perencanaan itu kita patok di 30 Desember dok. Udah dok. Jadi 1 Januari bisa kerja itu sudah bisa kerja. Nah, basis ini dari masukan yang memutuskan musyawarah desa. Jadi rembuk desa yang memutuskan. Jadi forum tertinggi di situ, forum tertinggi. Jadi cari permasalahan dulu, intervensinya di mana, inovasinya yang akan dibuat seperti apa.
itu berdasarkan rembuk desa. Jadi masyarakat ikut Pak, harus ikut memantau semuanya itu. Oke, akhirnya terpecahkan apa sih yang dibutuhkan benar-benar situ Pak ya? Betul. Nah, seperti itu pemirsa. Dan akhirnya juga Kabupaten Madiun ini 8 kali Pak ya? 8 kali ini mempertahankan predikat WTP. Betul. Itu gimana Pak? Nanti kedepannya mungkin bagaimana? WTP itu standar Pak. Itu standar bagaimana kita pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Madiun. Pengelolaan keuangan itu ada prinsip pengelolaan, ada asas pengelolaan, ada regulasi, ada tahapan yang harus kita lalui. Dan itu memang harus kita lalui. Harus kita lalui. Harus kita lalui. Dan nanti katakanlah ketika penilaian sudah WTP itu tidak bisa diraih dari tahapan evaluasi. Tahapan kan 3 ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ya. Buatnya WTP itu dari perencanaan itu Pak. Oke, mulai dari perencanaan Pak ya? Perencanaan Pak. Perencanaan sudah kita arahkan, ini kudu WTP, harus WTP. Dan kita tidak hanya WTP Pak. Saya arahnya ketika WTP itu kebenaran secara administrasi. Kebenaran secara administrasi, oke. Ya. Nah, tapi kita lebih tekankan lagi gitu. WTP itu standar wajib harus tercapai. Tapi ketepatan sasaran, jadi ketepatan sasaran itu bagian dari akuntabilitas instansi pemerintah. Itu juga saya tekankan. Istilahnya penilaiannya sakit kita, sakit. Jadi sasaran, ketika sasaran tercapai, masalah selesai. Jadi uang yang keluar ini bisa menyelesaikan masalah apa? Hasilnya pun juga harus dilampirkan gitu Pak ya? Harus jelas. Outcome itu jelas. Makanya kalau membuat itu sudah di screening di perencanaan, perencanaan ditanya ada masalah apa di sini? Oh Pak, ini masalahnya itu anak-anak sekolah ini sulit resiko Pak untuk belajar karena apa? Tidak ada jalannya. Ya sudah, selesaikan masalah itu. Kita permudah akses seperti itu. Nah, jadi nanti masuk di perencanaan, dilaksanakan, evaluasi. Ini evaluasi administrasi pakai WTP, evaluasi kinerja dan sasaran itu pakai yang akuntabilitas instansi pemerintah. Itu sampai desa pun kita sudah pakai skema itu. Wow, luar biasa. Jadi salah satu modernisasi seperti itu Pak ya? Modernisasi sebuah pemecahan masalah seperti itu juga Pak. Jadi enggak waduh, ini ada duit harus gini. Oh enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Ada skala prioritas muncul dari suatu permasalahan. Itu. Oke, baik. Nah, Pak Ustaz. Jadi kan Pak Bupati bersama wakilnya ini kan 3 tahun kepemimpinan seperti itu juga. Ternyata juga prestasi-prestasi yang didapat juga banyak sekali pemirsa. Dan ini salah satunya adalah selama 3 tahun ini juga menerima penghargaan termasuk di bidang inovasi pelayanan publik. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Dipercepatkah pelayanannya atau bagaimana mungkin kemudahan dalam mendapatkan segala sesuatunya? Jadi begini. Ini ketika memang tugas kita itu melayani publik. Melayani publik. Udahlah. Ketika kita tugas melayani, bukan dilayani, ya sudah kita maksimalkan. Sistem-sistem yang sudah tidak relevan, rubah. Regulasi yang sudah tidak relevan lagi, dibuat relevan. Kalau tidak bisa dibuat relevan, ya diganti Pak. Diganti. Jangan banyak-banyak inilah. Cuman visi misi disamakan semuanya. Jadi tidak boleh ada kesulitan begini itu diminimalisir lah, diminimalisir. Nah itu kita mulai dari pemahaman di mindsetnya birokrasi. Ada kenaikan pangkat misalkan, ada kenaikan pangkat di eselon 4, diklat BIM ya, diklat BIM 4, diklat BIM 3. Itu biasanya propernya yang koreksi saya sendiri. Jadi setiap yang naik pangkat itu membuat tugas akhir tuh, Pak. Penelitian inovasinya dia, ya sudah setor evaluasi terakhir saya tuh. Itu pengennya buat apa gini, itu saya koreksi sendiri. Langsung dari Pak Bupati? Langsung dari saya. Kalau judulnya enggak cocok, enggak matching, ya saya ganti, Pak. Ganti. Nah, dari situ inovasi-inovasi yang tercipta itu ikut dilombakan, Pak. Akhirnya masuklah top inovasi itu. Iya. Itu hasil dari itu, Pak. Dari itu. Jadi dia waktu di Klat BIM 4, saya koreksi sendiri, Pak. Langsung diawasi dari Pak Bupati langsung begitu, Pak ya? Jadi biar matching, Pak. Baik. Daripada saya
keluar biaya lagi untuk misalkan mengkaji, meneliti kan gitu ya. Kalau sudah kita maksimalkan lah. Oke. Kalau koreksi sendiri itu sama APBD saya koreksi sendiri dulu aman. Langsung dari Pak Budi juga. Ya. Wow. 5 hari 5 malam dulu. Dikoreksi 5 hari 5 malam langsung oleh Pak Bupati langsung nih, nggak bisa di rumah ya. Jadi tidak nyangka kan kalau APBD yang sudah sampai di desa-desa gitu Pak ya, yang koreksi ya Pak Bupati langsung seperti itu. Jadi sudah diprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan di desa itu tuh, lah ini gitu kan, yang terbaik lah seperti itu Pak ya. Ya. Oke, nah Pak, kita ke tema yang lain Pak. Terkait dengan porang, ini kan ya digadang-gadang kemarin Pak Jokowi ke sini Pak ya. Ya. Nah itu mengecek juga Menteri Pertanian juga ke sini. Terkait dengan porang yang saat ini kan masih dijual di luar negeri seperti itu juga. Nah, itu kira-kira nanti gimana Pak ke depannya? Apakah mungkin juga akan dikelola di dalam negeri sendiri kah seperti itu? Sebagai bahan pokok utama di Kabupaten Madiun kah? Atau gimana? Jadi porang. Iya, terkait porang Pak, ini Pak. Porang ya. Kita bicara luasan wilayah. Luasan wilayah Kabupaten Madiun. Wilayah. Luasan wilayah Kabupaten Madiun kita tidak punya laut ya, tapi punyanya hutan. Benar. Nah, sebagian besar hutan ini cukup luas di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun cukup luas. Jadi saya harus bisa maksimalkan itu. Jadi dulu itu terjadi disparitas, Pak. Disparitas kemiskinan. Standarisasi kemiskinan rata-rata itu 12,56. Itu di pedesaan itu bisa di angka 13 itu. Di awal saya menjawab 13 itu. Di perkotaan ya, di perkotaan itu bisa di angka 11. Jadi ada disparitas antara 13 sama 11. Wah, ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Nah, akhirnya langkah awal yang saya ambil dulu, oke lah, ini varietasnya porang kita ambil. Legalitas itu. Oke, legalitas porang. Kita ambil, Pak. Akhirnya kena lah Kabupaten Madiun. Jadi varietas itu punya Kabupaten Madiun, kita kasih nama Madiun 1. Madiun 1. Madiun 1. Ketika varietas sudah kita pegang, saya baru sampaikan, biarlah yang nanam porang ini biar petani aja lah. Petani saja, oke. Nah, kalau yang nanam petani, akhirnya petani itu punya lahan sendiri. Dia statusnya tidak lagi jadi pekerja. Benar. Tapi bekerja di lahannya sendiri. Tapi terbentur itu, loh, terus modalnya gimana? Nah, bicara porang itu multi pihak, Pak. Masyarakat yang punya kita, wilayah yang punya kita, lahan yang punya perhutani, duit modal yang punya bank. Nah, multi pihak ini kita gabungkan, kita satukan persepsinya, blek, udah kita jalankan. Yang penting kalau perhutani, yang penting pengelolaannya harus hutan lestari. Ini tidak cocok dengan visi kita. Ini menyelesaikan banjir dari hulu kalau bicara hutan lestari. Oke lah, cocok dengan aturan-aturan mainnya seperti apa. Modal bank juga seperti itu. Modal bank itu punya standarisasi menghitungnya dari sisi perbankan seperti apa. Tapi saya juga harus ikut menghitung, Pak. Ikut menghitung. Jangan sampai petani-petani itu ndak berhitung biaya operasional dibanding pendapatan operasional, ndak berhitung soal EBITDA, free before tax, depresiasi, amortisasi kan itu. Kita yang bantu ngitung kan. Ya, ketika itu sudah kita ramu. Dulu di bawah 1.000 hektar. Hari ini sudah hampir 6.000 hektar. 6.000 hektar Pak ya. 6.000 hektar. Oke. Dan intervensi dari pendanaan itu sudah sangat banyak. Banyak. Gitu Pak. Dengan perhitungan juga ada di angka kalau di total semuanya sekitar 80 ada. 80 ada Pak ya. 80. Wow. Dan itu nanti akan terus naik. Akan terus. Oh, luar biasa. Itu dengan perhitungannya detail tadi Pak ya. Ya. Dimana tidak memberatkan para petani juga tadi Pak ya. Terus masalah pasar. Saya sudah ada sama matur Pak Menteri Pertanian. Udah. Kita ranahnya di tingkat kabupaten. Pak Presiden pun sudah hadir ke sini juga. Akhirnya penekanan Pak Presiden. Jadi konsumsi porang dengan segala peningkatan produknya, ada yang jadi beras, ada yang jadi mie, ada yang jadi semuanya itu jangan hanya di luar negeri. Ini petani jualnya jangan langsung umbi, bisa dibuat chip, bisa dibuat gini. Lah kita sudah ada pabrik di situ. Nah itu untuk skema besarnya bahwa ini untuk pemenuhan dalam negeri,
konsep. Tentunya kalau pemenuhan dalam negeri itu konsepnya di pusat lah, di kementerian. Tapi Okay. itu dijalankan, Pak. Dijalankan. Jadi ranah kita di sekup kabupaten. Okay. Perkara nanti ekspornya terkendala gini sudah Kementerian Pertanian karena sudah menjadi prioritas. Okay. Karena di tahun 2020 komoditi ekspor yang tidak turun porang. Porang, Pak. Wow, luar biasa. Porang enggak turun. Makanya langsung digenjot kalau bisa naikkan. Oke. Tapi kalau wilayah-wilayah lain pengen nanam, ini banyak yang kesini karena bibit resmi, varietas resmi itu tempatnya di Madiun. Oh, bener Pak ya. Yang tadi legalitasnya Madiun 1 tadi Pak ya. Madiun 1 ada di Madiun. Jadi kita harus bangga nih teman-teman ya. Nah seperti itu Pak ya. Makanya booming porang ya Madiun lah. Nah bener. Jadi pusatnya Porang ya Madiun itu. Jadi sudah menjadi sebuah ikon tersendiri untuk Madiun sendiri Pak ya. Sebenarnya ada semuanya. Ada semuanya, oke. Jadi tidak hanya porang. Nah, ini terobosan dari pemberdayaan kita. Oke. Jadi di 20% di desa itu, saya arahkan 70%-nya untuk pemberdayaan. Pemberdayaan itu berujung ke kemandirian. Nah, dulu ketika kita bicara ekonomi digital itu sulit ya. Apa ya sing tak dol ki apa ya? Benar. Produk apa yang saya jual? Oke lah, kita gerakkan semuanya. Kita buat kampung pesilat. Komitmen, kebersamaan, kerukunan. Bahwa ini Madiun ini bangun kudu rukun di sini. Kudu bersama nih. Nah, komitmen itu akhirnya membawa militansi atau loyalitas ke kabupaten, Pak. Ini kabupaten ini milik kita, yang bangun itu juga harus kita. Nah, itu ya. Benar. Nah, dari situ geserlah ke bicara ekonomi. Hari ini batik yang saya pakai batik Kampung Musilat. Oke. Produk lagi Pak ya. Tiap kecamatan ada Pak, Oke. 2, 3 yang sentra-sentra itu ada. Itu salah satu. Nah, dari ini dari pakaian kan ini. Dan dari sisi aksesoris banyak. Dari sisi produk katakan. Contoh, coklat. Coklat dulu itu coklatnya petani itu dijual ke Blitar. Akhirnya Blitar punya kampung coklat. Oke. Ya, dibuang ke Jogja. Nah, itu kita pengkas. Ya udah, digarap sendiri sampai coklat itu jadi kemasan ya. Oke. Ini harus dikemas, Pak. Dikemas. Ketika di Madiun itu bisa ngemas coklat sendiri, ada multiplayer efek, Pak. Coklat itu ada enggak ada di sini, biasanya saya ada. Iya. Biasanya saya ada. Coklat yang di daerah Bodak itu kah Pak? Oh iya. Bener Pak ya? Nah, pemirsa kalau di belakang ini kan juga banyak nih produk-produk UMKM nih dari masyarakat di Kabupaten Madiun. Seperti itu Pak ya? Ini kopi lah. Ada kopi, ada kopi. kerajinan juga Pak itu Pak? Iya. Nah, kerajinan kenang-kenangan Kampung Silat. Nah, itu juga ada kopi. Nah, seperti itu. Contoh begini. Katakanlah coklat. Petani itu dulu jualnya kan keluar kan. Hari ini karena coklat bisa kita olah sendiri, jualnya di kabupaten. Bayangkan petani coklat akhirnya punya semangat untuk ngerawat coklatnya biar panennya bisa maksimal gitu Pak ya? Maksimal kan gitu ya, bisa maksimal. Terus nggak mungkin dikerjakan sendiri, pasti dia punya tenaga juga. Ya udah ya. Terus ketika coklat diolah ini pasti butuh tenaga juga. Benar. Memperkerjakan berapa orang. Nah, belum kita bicara masalah kemasan, lain-lain semuanya. Nah, terus ada lagi yang inovasi di desa itu, ada yang buat rumah coklat. Oke. Rumah coklat. Saya seneng Pak itu. Oke, Pak Hurah. Buat rumah coklat. Nanti yang bekerja cari dari warga jenengan sendiri. Ya, saya matur itu yang anaknya orang nggak punya tapi pengen sekolah gimana? Nah, akhirnya apa? Omsetnya sehari 10 juta. Wow. Gajinya anak-anak yang kerja di situ itu ada yang 1,5 juta. Jadi kalau hitungan saya kalau 1,5 juta, rumahnya di desa, kuliahnya di Madiun, misalkan di UNS tadi Pak. Saruban ya kan, UNS Saruban, cukup lah. Oke. Cukup. Tidak perlu keluar kota Pak. Itu hanya satu produk. Ini misalkan ini kopi. Oke. Nah, ini kopi. Kopi ini kita kemas ini. Ini pasti ada nilai tambah, nilai jual. Berapa orang yang bekerja, yang nandur kopi pun semangat juga. Nah, ini ya. Benar. Semangat juga.
Terus pasarnya ada. Belum ini bagaimana inovasi kemasan ini, semuanya ini bukan hanya produknya satu orang. Dia ada yang bekerja di sini. Nah, nanti ada yang detail, katakanlah buka apa yo, roaster kopi yang benar mau kapot, mau kapot atau apa itu ya. Nah, itu nilai tambahnya di situ. Ini daripada kita jual kiloan bijian kopi gitu Pak ya. Kiloan. Ya, kita punya 3.000 produk di Madiun. Wow, 3.000 produk. 3.000 produk itu dikelola berapa orang sampai kalikan sendiri itu. Benar. Itu pemberdayaannya dari situ. Nah, 3.000 itu yang sudah PIRT 800. Kita gratis kan, Pak? PIRT, BPOM. Untuk perizinannya, Pak ya? Iya, perizinan. Udah gratis ya, kita dorong. Kita dorong. Dan kita berpihak terhadap inovasi. Betul. Ketika PAD saya tidak akan kok, Pak, bicara masalah UMKM bangunan kita bebani untuk retribusi gini, enggak lah. PAD dari jalan lain lah yang enggak mengganggu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Jadi jangan dicampur adukan begitu Pak ya. Untuk PAD jangan seperti ini biar untuk masyarakat ekonomi kerakyatan tadi seperti itu. Nah, ini kan tadi ada kopi, coklat, 3 porang. Kalau untuk target ke depan dalam semua global pertanian sendiri apa Pak di Kabupaten Madiun? Bagaimana Pak target ke depannya? Segala macam produk pertanian di Kabupaten Madiun seperti itu Pak. Mungkin padi atau hortikultura dan sebagainya mungkin seperti itu. Semuanya bergerak ke arah satu. Kalau padi tentunya kan surplus arahnya nanti ke swasembada. Itu ada karena menjadi apa ya, mata pencarian kan, pertanian ya. Kita intervensi harganya nanti enggak. Nah, nanti kita punya trik tersendiri untuk perihal seperti itu, karena di sini pun akan kolaborasi dengan Bulog, ada perusahaan besar yang akan menampung hasil pertanian tersebut. Itu yang bagian dari pendapatan. Kalau yang bisa ditingkatkan nilai jualnya lewat olahan, kita pasti akan bantu itu. Sifatnya sifatnya semuanya. Jadi ini kolaborasi gini ya sekarang. Misalkan ini ada titik ya, ini titik wisata. Titik wisata di titik sini. Nah, ini wisata tanggung jawabnya Dinas Pariwisata. Ya kan? Dinas Naker masuk, Pak. Ini pengangguran ada berapa? Dinsos masuk, Pak. Ini kemiskinannya berapa? Ya sudah. Yang masih nganggur, yang gini ya sudah didiklat lah. Didiklat akhirnya sampai bisa membuat produk. Nah, produknya tempat jualannya di sini, Pak. Nggak terus wisatanya di sini, yang jualnya jauh gitu Pak ya. Akhirnya ketika skema seperti ini, wisatanya nggak ada yang jualan. Ini sudah punya keahlian tapi nggak punya tempat jualan. Nah, benar. Nah, ini harus kolaborasi. Kolaborasi. Oke, jadi biar menjual produk yang diciptakan tadi, saling-saling bersinergi untuk memajukan sebuah daerah seperti itu, menurut saya. Nah, Pak, apakah pemberdayaan masyarakat itu juga salah satu untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Madiun, Pak? Mungkin ini di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Pak. Iyalah. Jadi bukan hanya itu solusi dari kemiskinan, solusi dari pengangguran. Pengangguran selesai bukan hanya adanya perusahaan di sini. Itu bisa dihitung, Pak. Pengangguran, ada pengangguran terbuka, ada musiman, ada fresh graduate. Pertambahan dari fresh graduate ini berapa kan? Nah, ini kita berdayakan di situ. Nah, petani milenial kita sentuh semuanya. Nah, dia katakanlah mulai punya inovasi, bergerak di Kabupaten Madiun ini, dan lebih banyak pemberdayaan solusinya. Akan mengurangi itu semua dari pemberdayaan ini. Akan pemulihan ekonomi kedepannya, Pak ya. Nah, otomatis itu. Secara otomatis nanti akan mengikuti gitu Pak ya. Oke Pak, yang terakhir Pak, target ke depan Pak untuk Kabupaten Madiun sendiri apa Pak? Di kepemimpinan yang tahun ketiga ini Pak, kedepannya mungkin bagaimanakah seperti itu? Pada masyarakat di tengah pandemi juga, monggo. Kalau saya sih tugasnya membuat kondisi ini lebih baik, dan saya akan maksimal karena ini amanah yang harus saya emban. Tidak hanya saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat, tapi kepada Tuhan saya akan saya pertanggungjawabkan. Makanya saya juga harus serius di sini. Serius di sini
harus ada katakanlah betul-betul dirasakan. Tidak hanya katakanlah hanya di satu titik, tapi pemerataan harus clear lah di situ. Semua segmen harus clear. Saya itu bupati dari 15 kecamatan 206 desa. Tidak ada satupun desa yang bukan tanggung jawab saya. Dan saya juga butuh dukungan, butuh supportnya, partisipasi, semuanya kita jalankan ini bersama-sama. Nanti kalau sudah sama seperti itu, insya Allah ya sesuatu masalah seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama tidak akan berat. Terus situasi pandemi ini, sudahlah, kita sudah berapa tahun ini? Hampir 2 tahun gitu ya? Hampir 2 tahun. Nah, tentunya pengalaman di 2 tahun itu ambil hikmahnya, ambil pengalamannya. Kita pernah terkonfirmasi COVID itu rendah, kita pernah tinggi. Semuanya bisa belajar dari situ. Vaksinasi kita kejar, tapi saya cuma minta maskernya disiplin semuanya. Maskernya disiplin. Karena apa? Ketika tidak disiplin, pasti akan dampaknya tidak hanya di kesehatan. Ketika tidak disiplin, terkonfirmasi banyak, yang meninggal akhirnya banyak. Ketika yang meninggal banyak, pasti tentunya pemerintah akan lakukan pembatasan. Benar. Kalau sudah dilakukan pembatasan, terganggu semua ekonomi. Jadi tidak pakai masker itu selain merusak kesehatan, ujungnya akan merusak ekonomi. Benar. Makanya sudah harus jadi tidak perlu debatable tentang masker, tidak perlu. Jadi Pak Bupati ini membutuhkan kerjasama dari semua kalangan, Pak. Betul. Ya. Tidak hanya Pak Bupati saja yang akan bekerja, tapi juga membutuhkan masyarakat untuk kerjasamanya mengatasi pandemi COVID-19 ini agar cepat berakhir. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga protokol kesehatan tadi, Pak ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan juga seperti itu. Pak Bupati ini juga terus akan bekerja karena sudah kewajiban dari Pak Bupati memimpin 15 kecamatan, 206 desa tadi, Pak ya. Nah, itu tentu bukan hal yang mudah pemirsa di rumah ya. Jadi membutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat dan semua jajaran yang ada di pemerintahan Kabupaten Madiun. Nah, pemirsa, demikian ya. Saya mengikuti Pak Bupati beraktivitas di hari ini. Sampai jumpa di episode program yang lainnya. Saya Aikal udah pamit undur diri. Sampai jumpa.